warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kedua kelas akan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Berdoa lagi mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kedua kelas. Oke, apa kabar semua hari ini? Hari ini pagi ini kita tidak nyanyikan lagu kebangsaan ya. Kenapa? Karena sudah masuk jam kedua. Tadi ada nyanyikan lagu kebangsaan? Itu merupakan sebuah karakter nasionalisme dari kita cinta terhadap negara kita, rasa nasionalisme. Ya. Hari ini hadir semua? Ya, silakan diperiksa dulu kanan kirinya apakah sudah bersih atau belum. Adiba, Ilan Jalila, Rizka Arsina, Azan Saiman. Apa ada yang ada keterangan? Enggak, Pak Uwi. Khairul Amin, Rizky Pratama. Sakit? Ya, kita doakan ya teman-teman kita yang sakit agar segera sehat ya. Amin. Yosi Rahmadi, hadir Pak. Yosi, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya dulu. Ya, ingin tanya dulu. Masih ingat nggak dengan materi kita yang kemarin? Materi apa kira-kira yang kita bahas kemarin? Materi? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi perkalian matriks dengan skala. Cuman sebelum kita membahas tentang matriks perkalian matriks dengan skala yang kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin. Mengapa demikian? Sebagai tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan siswa mampu mengoperasikan perkalian matriks dengan skala. Gimana sih caranya Pak? Siswa itu mampu nanti mengaitkan pembelajaran perkalian matriks dengan skala. Itu nanti akan dilakukan tes. Ya, setelah pembelajaran selesai, siswa-siswa Bapak akan dites sejauh mana kemampuannya. Ya, nggak usah terbeban dengan tes itu, karena itu akan sama-sama kita belajar. Kayak juga belajar, Bapak juga belajar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, perkalian matriks dengan skala ini banyak atau sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata diberikan nilai penjumlahan matriks berikut. Ada dua buah matriks. Yang pertama nilai elemennya 2, 10, 1, negatif 6. Matriks yang kedua 2, negatif 4, 1, 9. Kira-kira apakah kedua matriks tersebut bisa ditambahkan? Bisa? Ya, karena pasangannya tadi apa? Ordernya sama. Kita lihat soal apakah ordernya sama? Sama, berarti bisa dijumlahkan. Nah, kira-kira berapa jawabannya? Yang titik-titik itu? 4, 6, 2, 3. Cepat sekali. Nah, jadi nilai jawabannya adalah 4, 6, 2, dan 3. Oke. Mbak Ati masih ingat materi kemarin. Nah, sebelumnya saya menyampaikan bahwa manfaat pelajaran matriks ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Seperti yang Bapak sering sampaikan, banyak sekali keterkaitan antara matriks dengan pelajaran lain. Contohnya di persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel, terus di program linear dan di materi yang lain. Itu semuanya itu berkaitan dengan materi matriks. Itu kalau di dalam dunia pembelajaran. Pak, bagaimana dengan dunia kehidupan kontekstual, kehidupan sehari-hari? Itu juga demikian. Ya, dalam dunia perdagangan masing-masing satu kelompok 3 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bahwa 3 kantin di SMA Sukamaju menjual nasi goreng, minuman, dan roti. Terus agar mempermudah pesanan yang diterima setiap harinya tertera pada tabel di samping. Bila seminggu kantin buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, bisakah Anda menentukan banyaknya orderan yang diterima setiap kantin selama 1 bulan? Oke, perhatikan itu permasalahan 1. Silakan didiskusikan dengan kawan. Kira-kira dugaan kalian, hipotesis jawabannya itu berapa jika konsepnya seperti itu? Nah, itu permasalahan 1. Kemudian lanjut permasalahan 2. Permasalahan 2 adalah diketahui sebuah matriks A 2, 3, 4, 8. Bagaimanakah hubungan antara A ditambah A dengan 2 kali A? Ya, sambung dengan konsep penjumlahan matriks sebelumnya. Di masalah ketiga, perusahaan pakaian. Ada sebuah perusahaan pakaian, namanya itu adalah G Clothing, memiliki 2 pabrik
pabrik yang terletak di Surabaya dan Medan. Nah, kalau kita baca di tabel, di Surabaya itu dia membuat sebuah kaos dan jaket yang nominalnya itu sudah ditentukan. Nah, demikian juga di Medan. Nah, permasalahan-permasalahan yang ditampilkan di surat itu sudah ada di LKPD kalian. Ya, jadi silakan dicermati dulu, dibaca dulu LKPD-nya, diskusikan dengan kawannya. Cermati masalah berikut. Di suatu pasar terdapat dua pedagang buah-buahan. Beberapa buah-buahan yang sering mereka jual di antaranya adalah apel, jeruk, dan mangga. Persediaan buah-buahan masing-masing pedagang dalam kilogram adalah pedagang A 15 apel, 12 jeruk, dan 10 mangga. Sedangkan pedagang B 12 apel, 7 jeruk, dan 18 mangga. Karena permintaan pelanggan dilihat meningkat, kedua pedagang tersebut memperbanyak setiap jenis buah-buahan yang dijualnya, 2 kali lipat dari persediaan sebelumnya. Berapakah persediaan buah kedua pedagang tersebut sekarang? Dari permasalahan tersebut, diubah dulu dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Tabel data persediaan awal buah kedua pedagang. Selanjutnya, nyatakan tabel tersebut dalam bentuk matriks, misalkan matriks A, dengan cara menghilangkan judul persediaan buah dan pedagang. Sedemikian sehingga diperoleh matriks A dengan elemen-elemennya 15, 12, 10, 12, 7, dan 18. Diketahui bahwa kedua pedagang tersebut memperbanyak persediaan buahnya 2 kali lipat dari persediaan awal, sedemikian sehingga matriks di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. 2 dikali matriks A sama dengan 2 dikalikan dengan matriks A dengan elemen-elemennya 15, 12, 10, 12, 7, dan 18. Maka dikalikan dengan satu persatu, hasilnya sama dengan 2 dikali 15, 2 dikali 12, 2 dikali 10, 2 dikali 12, 2 dikali 7, 2 dikali 18. Sama dengan 30, 24, 20, 24, 14, 36. Nah, dari sini kita lihat bahwa angka 2 adalah skalar. Maka ini merupakan perkalian skalar dengan matriks. Kesimpulannya adalah melakukan operasi perkalian skalar dengan matriks, yaitu dengan mengalihkan semua elemen-elemen matriks dengan Oke, ya. Jadi kalau kita lihat kesimpulan melakukan operasi perkalian skala dengan matriks, yaitu dengan cara mengalihkan skalanya itu dengan seluruh elemennya pada matriks tersebut. Di video pembelajaran ada yang mau ditanyakan atau bisa diterima? Nah, kalau sudah bisa diterima, coba silakan setiap kelompok kerjakan terus LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 bisa. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab serta mempresentasikan hasil daripada kelompok kami. Mungkin cukup di sini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Masih kurang jelas? Atau ada yang salah? Atau sudah mengerti? Tanya pasukan berapa? Ya, saya ingin bertanya. Baiklah. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Mengapa jawaban dari 30A jadi seperti itu? Baiklah, akan kami jawab. Mengapa hasilnya bisa seperti itu? Karena
di dalam 30 hari dikali A, sedangkan nilai A itu adalah seperti di soal yang ini dikalikan dengan 30. Makanya hasilnya menjadi hanya 30 dikali 20 sama dengan 600, 30 kali 15 sama dengan 160. Ya, 30 dikali 12 420 dan begitu pula sebaliknya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat kami jawab dan presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena skalanya itu di sini ada skala yang 1, berarti ini ada 4. Oke, setelah kita menyelesaikan pembelajaran, ada yang masih kurang paham? Paham? Oke. Kalau sudah paham, Bapak ingin menguji pemahamannya. Silakan. Soal yang setelah dikumpul, kita ingin membuat kesimpulan dulu. Kesimpulan apa? Kesimpulan adalah jika K adalah suatu bilangan real dan A suatu matrik berorder M kali N, maka K dikali A adalah matrik berorder M kali N yang elemen-elemennya adalah setiap elemen A dikalikan dengan K. Dikali matrik apabila dikalikan dengan skalar, apakah ordernya berubah? Tidak, ordernya tetap M kali N jika matrik utamanya itu M kali N. Kalau dikalikan dengan K, maka seluruh elemennya dikalikan dengan K. Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Apakah sudah bisa diterima perkayaan skala dengan matrik? Oke, kalau sudah bisa, Bapak tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.